Oke teman-teman pecinta audio dimanapun kalian berada, kali ini kita akan mereview mixer GTLab G12 Plus. Oke, itu tadi fitur-fitur dasarnya dan saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur tersebut. Kita mulai dari bagian input. Di sini ada phantom power, tombol switch phantom merupakan bagian tambahan untuk sound system pada mixer yang berguna untuk memberikan tegangan pada mikrofon kondenser. Jadi di setiap channel ini terdapat tombol phantom, tetapi untuk mengaktifkan tombol ini harus menekan tombol yang ada di sini dulu. Ketika ini sudah aktif, maka tombol yang ada di setiap channel akan bisa aktif dan berfungsi. Lanjut bagian input. Setiap channel input pada mixer ini terdapat dua konektor, input untuk mic dan input untuk line. Biasanya untuk mic menggunakan jack XLR, dan untuk alat-alat musik itu biasanya menggunakan jack Akai seperti ini. Bagian input. Setiap channel input pada mixer ini terdapat dua konektor, input untuk mic dan input untuk line. Jack XLR biasanya digunakan untuk mic input. Jack Akai mono maupun stereo digunakan untuk alat musik atau biasanya sumber musik. Jacknya seperti ini. Ini jack Akai dan ini jack XLR-nya. Sebenarnya untuk mic juga bisa menggunakan jack Akai berupa seperti ini. Tetapi di dalam konektor ini ada perbedaan sensitivitinya. Kalau menggunakan jack XLR itu memiliki 0,1 volt, jadi lebih cocok untuk mic karena akan lebih peka. Tapi untuk alat musik seperti keyboard itu harus jack Akai karena tegangannya 1 volt. Kalau seperti alat musik memakai jack XLR kurang cocok karena ditakutnya nanti akan terjadi over. Kemudian turun lagi, ini ada insert. Insert itu masukkan ataupun sisipan lah biasanya. Fungsinya untuk membentuk karakter suara yang tidak bisa dibentuk oleh tone di sini, atau kurang enak lah didengar, makanya diberi sisipan di sini, bisa berupa equalizer, ataupun kompresor, prosesor dan lain sebagainya. Kemudian turun ke bawah lagi, di sini ada gain. Ini ada fitur yang penting di mixer, khusus untuk mengatur level suara mic agar tidak feedback, suara bisa pas, enak didengar dan aman dari noise yang berlebihan. Untuk cara settingnya mungkin lain kali akan saya jelaskan. Lanjut ke bawahnya, di sini ada tombol high pass filter atau switch low cut untuk memotong frekuensi rendahnya ini. Tombol ini untuk mengatur APF. Jika dalam keadaan on,
maka HPF akan memotong frekuensi rendah di bawah 75 Hz. Jadi suara yang keluar adalah frekuensi di atas 75 Hz seperti yang di vokal. Ini saya on kan. Kalau tidak saya on kan, maka suara low-nya akan ikut masuk J. Jadi seperti itu. Terus kalau saya aktifkan J, hanya frekuensi di atas 75 Hz yang masuk. Lanjut ke kompresor. Kompresor itu efek yang digunakan untuk mempersempit rentang dinamika suara. Fungsinya itu untuk menstabilkan, membatasi lonjakan volume tiba-tiba. Jadi biasanya ini untuk menstabilkan suara lah. Lanjut, di bawahnya ada kompresor. Kompresor adalah efek yang digunakan untuk mempersempit rentang dinamika suara. Fungsi kompresor itu untuk menstabilkan atau untuk membatasi lonjakan suara yang tiba-tiba. Seperti contohnya itu suara yang terlalu over, itu bisa distabilkan dengan kompresor. Dan untuk cara settingnya mungkin akan saya buatkan video lain kali. Ini biasanya dikombinasikan dengan gain. Kemudian equalizer atau tune control, ini terdapat 3 knob. Pertama untuk mengatur high, mid, dan low frekuensi. Ini high-nya untuk mengatur suara frekuensi tinggi. Ini kemudian mid-nya ini untuk mengatur frekuensi middle. Ini untuk frekuensi low. Dan low-nya di sini tuh berada di 80 Hz dan puncaknya di 400 Hz. Ini untuk mengatur ketebalan dan ketipisan suara. Seperti contohnya gini. Kalau saya putar ke kiri, itu suara saya semakin tebal. Kalau saya putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan sampai mentok, itu suara saya semakin tipis. Nah, itulah kurang lebihnya. Kemudian di bawahnya ada knob auxiliary. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk mengontrol level yang masuk, level efek yang masuk. Terus ini digunakan untuk menghubungkan aksesoris seperti efek reverb, delay, aliasing, dan lain-lain. Juga bisa digunakan untuk penghubung dengan kontrol monitor buat vokal. Saya contohkan sedikit. Ini di aux outnya sudah saya pasangkan jack konektor yang saya hubungkan ke speaker monitor. Ini akan saya gunakan untuk monitor vokal. Pertama, buka knob yang di sini, terus knob yang di sini juga harus dibuka. Oke. Cek, itu, cek, dan nih, cek bunyinya, cek, dan. Jadi kira-kira contohnya seperti itu. Lanjut ke PFL. Ini untuk mengetahui posisi channel yang mendapat informasi bunyi aktif ketika terdengar di speaker. Terus ini tombol mix, ini untuk mengirim sinyal dari mix output. Ini 1, 2, 3, 4, ini untuk mengirim sinyal ke group. Oke. Ke bawah ini ada bank store, ada 199 DSP. Ini ada value-nya, edit A, edit B. Jadi gini, bank itu sebenarnya adalah efek dari bawaan. Di sini kan efeknya ada 99 kan. Jadi jika kita untuk band, maka ada ini di sini ada menunjukkan 118 dan seterusnya sampai 199. Ini adalah efek yang bawaan dari mixer ini. Contohnya gini, efeknya saya buka C. Jadi ini edit A, edit B nya itu sudah bawaan dari mixer ini.
Kemudian ke store, kita juga bisa mengedit ke store ya. Ini untuk menyimpan editan yang kita inginkan dari edit B ini. Untuk cut hacknya atau kurang delaynya gitu, kita bisa edit juga. Kemudian kita chat store, kita edit dulu J 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 J. Kemudian cari yang sesuai selera dan udah sekiranya udah cocok, kemudian kita store, kita simpan. Pencet sekali lagi. Jadi penjelasan tentang bagian input pada mixer ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian outputnya. Dari atas dulu, ini ada output group, ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sebelahnya untuk mix out L dan R. Nah, kemudian ini outputnya aux, ada 5 aux, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini gunanya untuk menghubungkan efek pedal, seperti efek yang dipakai untuk keyboard itu kan biasanya ada tuh pedalnya itu. Kemudian pons ini gunanya untuk menghubungkan headset. Ini LR monitor ini untuk menghubungkan kontrol monitor. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah insert untuk grup. Jadi ini untuk menghubungkan aksesoris seperti kompresor, equalizer, prosesor, dan lain-lain itu di sini di insert. Ini berfungsi untuk grup. Kemudian ini insert juga, tapi ini untuk mix out di sini buat L dan R-nya. Lanjut ke bawah ke bagian knob. Di sini ada knob untuk aux, ada 5 knob. Di sini ada knob untuk pons atau monitor. Jadi ketika headset atau alat-alat lainnya yang dimasukkan di sini, ini untuk mengatur volumenya di sini. Nah, untuk bagian ini untuk mengantar efek. Jadi gini, seumpama ini sudah dipasang speaker monitor di sini di aux 1, maka langkah pertama yang dibuka di sini. Kan ini speakernya di sini di aux 1. Kemudian ini dibuka di sini, terus mic-nya tuh dihubungkan di sini. Nah, ini juga dibuka. Kemudian untuk menghubungkan efek dari mixer tadi ke aux-nya sini, itu dibuka di sini. Bagian knob ini, efek to aux 1 ini dibuka. Dan seterusnya sampai sini. Nih, seterusnya gitu. Kemudian tadi saya lupa menjelaskan tentang pre-post. Pre-post ini untuk tombol aux ini, tapi digunakan untuk aux yang 1 dan 2 ini. Untuk 3 dan 4 tidak bisa di pre-post. Jadi ketika posisi pre itu aux-nya untuk mengatur volumenya cukup menggunakan knob aja. Nah, tapi kalau kita posisikan ke post, nah di bawah ini harus dengan fader. Jadi aux-nya harus dibuka, fadernya juga harus dibuka, gitu. Kemudian ini tersimpan di store itu untuk menyimpan. Dan itu efek bawaan dari mixer, itulah bahasa singkatnya. Kemudian lanjut untuk high, mid, low, ini untuk mengatur frekuensi yang masuk dari sumber suara. Frekuensi high, mid, and low. Apalagi ini efek, fader effect, ini untuk membuka level efek jack begini. Ini ada MP3, ini untuk mengatur volume dari sumber suara. Ini juga sama, grup 1 sampai fader 1, 2, 3, 4. Ini untuk mengatur volume dari
speaker atau alat musik yang masuk ke sini. Ini LF ini juga sama baterainya. Baterai itu fungsinya untuk mengatur volume suara gitulah, kurang enak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lah, saya jelaskan. Bila ada kurang dari penjelasan saya, teman-teman juga bisa terus berkomentar lah. Udah, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.